Yang bisa 2 rakaat tahajud. Tahajud boleh. Nanti kalau kita bahas panjang lagi apa ini tahajud dengan salat malam. Jadi qiyamul lail, salat lail, qiyamul lail khusus tarawih di bulan Ramadan. Adapun salat malam di luar bulan Ramadan banyak bentuknya, termasuk salat tahajud. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahwa salat tarawih beda dengan salat tarawih dengan salat tahajud. Karena Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwa salat tahajud harus tidur dulu walaupun sebentar, walaupun hanya 2 menit, hilang ingatan baru boleh salat tahajud. Kemudian salat tahajud itu sepertiga malam yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada tahapannya sebagaimana dalam ayat. Bangunlah, ambil sepertiga, seperdua dan sebagainya. Harus tidur sejenak. Beda dengan tarawih. Habis salat isya sudah boleh kita laksanakan salat tarawih. Jadi kesimpulannya, tarawih yang ada di zaman Nabi itu bervariasi dilakukan sahabat dengan infiradi, dengan sendiri-sendiri di rumahnya. Karena ada fadilah yang Nabi sampaikan, zu'inu buyutakum, hiasi rumahmu, hidupkan rumahmu dengan salat, illa maktubah, kecuali salat wajib, jangan di rumah. Jadi termotivasi sahabat, hidupkan rumah dengan ibadah salat selain salat 5 waktu, maka mereka tambah ibadah-ibadah nafilnya di rumah luar biasa banyaknya. Seperti contoh-contoh tadi. Jadi demikian Bapak dan Ibu sekalian, sehingga jangan nanti kita terjebak selalu mau berselisih. Karena ini barang dipisah-pisahkan, tidak dipisah-pisahkan. Ulama mazhab hanya merapikan saja. Sebenarnya di zaman sahabat itu jumlah rakaatnya sudah berbeda-beda. Dan itu terbukti ketika Abu Bakar sudah meninggal, maka Umar bin Khattab lihat di masjid, semua orang salat masing-masing. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang lebih. Maka Umar bin Khattab pilih yang suara terbaik, Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari, dipilih mereka berdua untuk mengimami, disatukan, dicari kesepakatannya yang mana. Maka diambil kesepakatan di zaman Umar 20 rakaat. Bukan Umar yang buat. Ketika itu Umar jadi khalifah. Jadi salat 20 rakaat, 8 rakaat, 36 rakaat, bahkan lebih di zaman Nabi itu sudah ada tarawihnya. Ali bin Abi Thalib saja 80 rakaat tarawihnya. Jadi demikian. Kira-kira demikian tentang tarawih. Saya inginkan bahwa setelah kita paparkan walaupun ringkas, kita mengerti ternyata ini tarawih bukan dibuat sama imam mazhab. Jangan sampai kita salah paham. Jadi kenapa Nabi ambil 8 rakaat? Supaya kita semua mudah. Jadi kalau seandainya Nabi ambil standar 30 rakaat, kita sendiri yang sulit. Walaupun sekarang ada yang pakai 8 rakaat, maunya cepat. Ada yang pakai 20 rakaat, maunya juga cepat. Mungkin 36 jarang sekarang. 36 ini ada tinggal di Maroko, kemudian di Sudan, beberapa negara itu, Aljazair, itu masih pakai 36 rakaat di tiap-tiap masjid. Tapi yang paling populer 8 dengan 20 rakaat. Jadi jangan tanya, ingat sebenarnya 8, 20 itu luar biasa, 100-200 ayat per rakaat. Sedangkan yang 36 yang dibuat oleh Utsman itu 20-30 ayat. Berarti satu rakaat itu yang 36 kurang lebih alif lam mim tanzil yang dipakai sujud sajadah atau tabarakallazi, kurang lebih itu satu rakaat. Sekarang kan 8 rakaat dipotong 4 itu tabarak. Jadi 8 rakaat. Sah atau tidak? Ya secara hukum tetap sah. Tinggal kita mengadu kepada Allah, ya Allah lemah kami. Memang kalian lemah kata Allah. Jadi memang kita lemah. Jadi begitulah. Jadi tarawihnya orang dulu luar biasa. Kita maunya tarawih ditarget, jangan sampai lewat jam 9. Nah, ini kita punya penyakit. Jangan sampai lewat jam 9 tarawih. Nah, padahal jadi sampai ini banyak sekali kisahnya dari Aisyah. Bahkan 8 rakaat apa Aisyah bilang, saya lihat yang ikut sama Nabi sampai bawa tongkat hari besoknya. Ini hadisnya panjang.
Aisyah bilang besoknya hari kedua, karena Nabi baca 200 ayat per rakaat, walaupun 8 rakaat, hari besoknya banyak sahabat yang bawa tongkat, sehingga kalau sudah capek mereka pakai tongkat, bersandar di tongkat itu. Bayangkan sampai begitu pas kejadian. Silakan kalau ada yang perlu kita musyawarahkan, masih ada waktu. Tafadhal masykuran.